Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Mur Yesus. Helikopter adalah alat transportasi udara yang banyak dipakai untuk keperluan militer. Berbeda dengan pesawat terbang, helikopter biasanya berukuran lebih kecil. Helikopter dapat terbang cepat dan juga dapat naik dan turun secara vertikal. Itu sebabnya helikopter sering dipakai untuk menjangkau daerah yang sulit seperti pegunungan atau perbukitan yang tinggi dan sempit. Helikopter yang terbesar adalah Mil M1-12 Homer buatan Rusia tahun 1968 yang dapat mengangkat beban seberat 40,204 kg hingga ketinggian 2.255 meter. Sedangkan helikopter tercepat adalah Whistler Lynx yang dapat terbang dengan kecepatan 402 km per jam. Helikopter pertama kali dibuat oleh Anton Flettner pada tahun 1937 berdasarkan desain dari seorang desainer Jerman, Heinrich Vogt. Mesin helikopter buatan Flettner dan Vogt pada waktu itu masih belum sempurna, yang kemudian disempurnakan oleh Igor Sikorsky dengan menambahkan rotor baling-baling ekor. Tanpa rotor ekor, helikopter akan berputar-putar dengan arah kebalikan rotor utama sehingga helikopter akan sulit dikendalikan. Hal ini disebut sebagai reaksi tenaga putaran. Rotor ekor itu juga berfungsi sebagai kemudi untuk mengendalikan ekor ke kiri atau ke kanan. Namun dari semua bagian mesin helikopter, bagian yang memegang peranan paling penting adalah sebuah mur yang disebut sebagai Mur Yesus. Mur Yesus berfungsi untuk menahan serta menyatukan baling-baling utama ke batang baling-baling. Mengapa diberi nama Mur Yesus? Hal itu karena para pilot helikopter pada masa Perang Vietnam memiliki lelucon kecil di antara mereka. Biasanya mereka suka mengatakan, "Oh Yesus, jika sampai mur itu lepas." Artinya, jika mur itu lepas berarti helikopter akan terpisah dari baling-baling utama dan helikopter itu akan jatuh dan hancur berkeping-keping bersama semua penumpangnya. Seperti helikopter, kita juga memiliki Mur Yesus yang dapat menyatukan kita kepada penyangga utama hidup kita, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Mur tersebut adalah iman kita kepadanya. Selama kita masih memiliki iman kepada Tuhan Yesus, baling-baling kehidupan kita akan terus berputar sehingga kehidupan kita akan terus berjalan maju ke depan, bahkan akan melesat terbang meninggalkan orang-orang lain. Tetapi ketika Mur Yesus atau iman kita mulai hilang, kehidupan kita mulai goyah, bahkan akan terhempas dan hancur berantakan. Yesus berkata kepada perempuan yang telah membasahi kakinya dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Lukas 7 ayat 50. Apa yang dilakukan oleh perempuan itu tentu saja dilandasi oleh sebuah keyakinan bahwa Yesus bukan manusia biasa, namun ia adalah Mesias yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Imannya kepada Yesus sudah menyelamatkannya. Oleh sebab itu, mari
jangan lepaskan iman percayamu kepada Yesus, karena hanya Dia yang sanggup melepaskan kita dari penghukuman kekal dengan mati di kayu salib dan menggantikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami mempunyai Yesus yang hidup, yang telah menanggung dosa-dosa kami di kayu salib. Biarlah setiap hari kami memaintain iman kami supaya kami benar-benar bergantung kepada Tuhan Yesus, sehingga kami mempunyai jaminan keselamatan. Rawatlah kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap bercahaya dimanapun kami berada. Amin.